Pencairan BLT Rp600.000 sudah dijadwalkan pencairannya oleh pemerintah. Namun, siapakah penerimanya? Apakah KPM, BPNT, atau hanya yang menerima bantuan CPP beras 10 kg di tahun 2024? Simak informasi lengkapnya. Kita akan bahas tuntas setelah tayangan singkat berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman? Semoga awal Februari ini teman-teman yang menjadi penerima PKH dan BPNT sudah kemasukan saldo bantuan untuk tahap 1. Amin ya rabbal alamin. Nah teman-teman, sesuai dengan topik kita kali ini mengenai pencairan BLT Rp600.000 sudah dijadwalkan pencairannya oleh pemerintah. Namun siapa sajakah penerimanya? Apakah KPM, BPNT, atau hanya yang menerima bantuan CPP beras 10 kg di tahun 2024? Nah teman-teman, mari kita kilas balik penerima bansos CPP beras 10 kg dan penerima BLT El Nino di tahun 2023 kemarin. Dan juga penerima bantuan CPP beras untuk tahun 2024 dan penerima bantuan BLT pengganti BLT El Nino atau disebut dengan BLT mitigasi risiko pangan. Nah, jika merujuk penerima kedua bantuan tersebut di tahun 2023, penerima CPP beras 2023 dilakukan oleh pemerintah melalui Badan Pangan Nasional atau Bappenas pada 21,35 juta keluarga penerima manfaat atau KPM yang sudah disalurkan di bulan September, Oktober, November, dan Desember 2023 lalu sesuai hasil keputusan rapat terbatas tentang peningkatan produksi dan hilirisasi produk pangan pada Senin 10 Juli 2023 lalu, di mana sumber data yang digunakan adalah data DTKS Kementerian Sosial, di mana di dalamnya itu sebagian besar adalah penerima PKH dan juga BPNT aktif. Nah, untuk CPP beras 10 kg tahun 2024 ini, sebagaimana arahan langsung dari Presiden Indonesia Joko Widodo untuk menjaga stabilitas pangan dan menekan angka inflasi di Indonesia. Selain itu, bantuan beras juga merupakan upaya untuk mengantisipasi krisis pangan di akhir tahun hingga awal tahun 2024. Dan data yang digunakan adalah data P3KE. Sebagaimana dikutip dari situs Badan Pangan bahwa data P3KE ini merupakan gabungan dari data BKKBN, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, data BPJS, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, dan data BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian data PNM, Permodalan Nasional Madani. Nah, di situ perlu dipahami sumber data yang digunakan. Jika di tahun 2023 sumber data penerima CPP beras 10 kg adalah data DTKS Kementerian Sosial, maka untuk tahun 2024 penerima CPP beras 10 kg sumber data yang digunakan untuk penerima bantuan CPP beras adalah data P3KE milik Kementerian PMK. Nah, lantas untuk bantuan BLT mitigasi risiko pangan pengganti BLT El Nino, apakah akan diberikan kepada KPM penerima bansos CPP beras 10 kg 2023 atau hanya untuk penerima bansos CPP beras 10 kg untuk tahun 2024? Nah, menurut penjelasan dari Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto itu sebelumnya mengumumkan bahwa melalui BLT mitigasi risiko pangan, pemerintah memberikan bantuan selama 3 bulan dengan besaran Rp200.000 per bulan, total Rp600.000 per KPM. Penyaluran BLT ini itu dijadwalkan dimulai pada bulan Februari untuk alokasi Januari, Februari, dan Maret, nilainya Rp600.000. Ada yang menarik ya teman-teman dari pernyataan Menko Perekonomian bahwa data penerima BLT mitigasi berbeda dengan data penerima bantuan beras 10 kg, baik itu dari segi jumlah penerima maupun dari segi acuan data yang digunakan. Jika saja pada penerimaan beras 10 kg data yang digunakan adalah data dari P3KE Kementerian PMK, maka kemungkinan data yang digunakan untuk penerima BLT mitigasi adalah data DTKS milik Kementerian Sosial, sebagaimana isyarat dari Ibu Menteri Keuangan bahwasanya bantuan BLT mitigasi masuk dalam DIPA Kementerian Sosial.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan penyaluran BLT mitigasi resiko pangan akan diberlakukan pada Januari hingga Maret 2024. Penyaluran akan dijalankan setelah menunggu kesiapan data dari Kementerian Sosial atau Kemensos. Menurut beliau, karena ini sudah hampir selesai, tetapi dari Kemensos untuk pengurusan DIPA, daftar isian pelaksanaan anggaran, penggunaan dana, dan appointment terhadap PT Pos. 3 bulan sekaligus nanti kita lihat kesiapan dari Kemensos, tutur Sri Mulyani. Namun secara terpisah Menko Perekonomian menjelaskan jadwal pencairan BLT mitigasi resiko pangan senilai Rp200.000 per bulan selama Januari-Maret 2024 diberikan kepada 18,8 juta penerima manfaat. Bantuan itu akan disalurkan sekaligus pada awal Februari 2024 sebesar Rp600.000 per KPM. Bantuan dari pemerintah ini hanya ditujukan kepada KPM, sama seperti dengan BLT sebelumnya. Masyarakat dapat mengecek status penerima BLT mitigasi resiko pangan melalui laman resmi Kementerian Sosial atau Kemensos atau melalui aplikasi Cek Bansos. Menteri Keuangan juga menjelaskan bahwa BLT akan diberikan kepada 18,8 juta KPM dengan besaran bantuan itu Rp600.000 per KPM selama 3 bulan atau Rp200.000 per bulannya. Dana yang disiapkan mencapai 11,25 triliun. Berbeda dengan anggaran tahun sebelumnya. Anggaran BLT kali ini lebih tinggi dari BLT serupa yang diberikan pada akhir tahun 2023, yakni BLT El Nino dengan anggaran sebesar 7,52 triliun. Nah, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga menyatakan bahwa BLT mitigasi pangan ini berbeda dengan bantuan sosial beras 10 kg. Jumlah penerima BLT kali ini itu mencapai 22 juta KPM dan akan disalurkan mulai Januari 2024 hingga Juni mendatang. Sementara itu BLT mitigasi risiko pangan hanya akan disalurkan hingga bulan Maret dan akan dievaluasi apakah akan diperpanjang atau tidak. Nah, teman-teman, meski diumumkan pada akhir Januari, pemerintah memastikan bahwa BLT mitigasi risiko pangan akan disalurkan pada bulan Februari. Nah, jadi isyarat penerima bansos CPP beras 10 kg 2024 dan penerima BLT mitigasi pangan 2024. Jika saja pada penerimaan beras 10 kg, data yang digunakan adalah data dari P3KE Kementerian PMK, maka kemungkinan data yang digunakan untuk penerima BLT mitigasi pangan adalah data DTKS milik Kementerian Sosial sebagaimana isyarat dari Ibu Menteri Keuangan bahwasanya bantuan BLT mitigasi pangan masuk dalam DIPA Kementerian Sosial. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan penyaluran BLT mitigasi risiko pangan ini akan diberlakukan pada bulan Januari hingga Maret 2024. Penyaluran akan dijalankan setelah menunggu kesiapan data dari Kementerian Sosial. Nah, untuk mengetahui siapa sajakah yang menerima bantuan BLT mitigasi pangan ini dengan bisa melakukan pengecekan pada aplikasi Cek Bansos atau lewat cekbansos.kemensos.go.id. Jika terdaftar sebagai penerima BLT mitigasi risiko pangan, status pada kolom bantuan pangan non-tunai BPNT atau bantuan sembako akan berubah menjadi ya untuk periode salur Januari 2024. Untuk penerima BLT mitigasi risiko pangan itu berjumlah 18,8 juta KPM, sama dengan penerima BLT El Nino yang lalu. Data penerima bantuan berasal dari Kementerian Sosial dan rencananya didistribusi BLT ini akan dilakukan melalui PT Pos Indonesia dimulai pada bulan Februari 2024. Nah, mungkin seperti itu ya teman-teman inti beritanya. Semoga informasi ini bermanfaat. Saya Amran undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.